Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah eh, Sistem Basis Data. Nah, untuk materi ini adalah materi di pertemuan eh, 12 ya teman-teman ya. Harusnya kan SQL itu ada di pertemuan 11, tapi karena teman-teman ada kegiatan badiku, maka kita geser jadi pertemuan 12 ya. Tapi pertemuan 12 diisikan akhirnya ke NoSQL ya. Jadi akhirnya kita masuk di pertemuan 15 ya, teman-teman ya. Untuk materi ini masuk di pertemuan 15 terkait dengan pengenalan Big Data Storage. Oke, untuk pokok bahasannya meliputi konsep dari Big Data, sumber dan tipe Big Data, selanjutnya manajemen Big Data, pelayanan manajemen Big Data, vendor manajemen Big Data, dan Big Data Storage dan Data Model. Nah, untuk konsep Big Data, kita lihat ya latar belakang dari konsep Big Data adalah pertumbuhan data yang dihasilkan oleh sistem informasi, di mana saat ini kita tahu ya sudah ada ledakan data, kemudian pada saat ini eh, kemampuan dari ini ya untuk menangkap, menyimpan, berbagi, transfer, menganalisis, dan memvisualisasi data itu telah meningkat secara eksponensial. Kemudian adanya kemajuan teknologi, orang dan organisasi semakin bergantung pada perangkat komputerisasi dan sistem informasi di internet. Kemudian data tidak lagi terstruktur ya. Kemudian tantangan untuk mengekstrak informasi dan value dari data yang disimpan di dalam sistem informasi. Nah, data yang kompleks dan volumenya besar tidak bisa dikelola dengan tradisional DBMS dan aplikasi pemrosesan database kontemporer disebut sebagai dengan big data. Nah, untuk sumber dan tipe dari big data, di sini kita kategorikan ya, ada 3, ada machine, ada person, orang ya, dan juga organization. Nah, untuk mesin di sini ada kita pecah lagi ya dari beberapa sumber, misalkan dari real time sensor ya, kemudian mesin, industrial machine, vehicles gitu ya, kendaraan, kemudian environmental sensor, jadi sensor-sensor lingkungan, kemudian personal health trackers, jadi tracker-tracker kesehatan seperti smartwatch dan sebagainya, ada sensor data ya, pokoknya sensor ataupun pemanfaatan mesin ya, kita memperoleh datanya dengan mesin. Kemudian person di sini meliputi kita peroleh data melalui sumbernya diantaranya ada sosial media data, status updates, tweets ya, kemudian fotos, kemudian media. Selanjutnya yang dari sisi organisasi ini ada transaction information in database, ada transaksi ya yang ada di dalam organisasi, kemudian structure data, open structure ya in data warehouse ya. Jadi data yang sifatnya terstruktur di dalam data warehouse. Nah, ini adalah penjelasan ya rincian dari masing-masing sumber data dan tipe big data. Nah, log di sini dihasilkan oleh mesin ya. Sensor di mesin, industri atau kendaraan yang mereka ini menghasilkan suatu log. Di mana log ini sebenarnya ini ya sebagai historical data, kita bisa melacak ya aktivitas dari pengguna. Kemudian ada sensor lingkungan, kemudian pelacak kesehatan pribadi dan sensor lainnya. Kemudian ada data click log. Ini adalah data yang diambil setiap kali pengguna mengklik tautan apapun di situs web ya. Jadi per klik gitu ya, itu akan disimpan ya di dalam satu log ya dari data click log. Kemudian data log game, ini pengguna melakukan serangkaian tugas saat memainkan game online. Nah, misalkan memanfaatkan game online ya, di sana juga ada log ya dari game tersebut. Kemudian data log sensor, di sini berbagai data log sensor ya, yang melibatkan tag ID, frekuensi radio, kemudian data sensor jam tangan pintar, smartwatch ya, kemudian perangkat sensor medis seperti sensor pemantau detak jantung, dan sistem Global Positioning System atau sistem pemositionan global GPS ya. Jadi teman-teman yang sering temui yang mungkin menggunakan perangkat e-health ya, kayak digital smartwatch gitu ya. Jadi bisa dipantau log dari kondisi seseorang. Kemudian data web log di sini adalah penggunaan extensive server, kemudian infrastruktur cloud, aplikasi jaringan dan sebagainya.
Kemudian point of sale event log data, di sini hampir setiap produk saat ini memiliki kode barcode ya. Jadi kita bisa men-tracing katakanlah satu produk tertentu gitu ya, dilakukan transaksi gitu berapa kali dan sebagainya gitu ya. Biasanya kan ada ya ketika teman-teman membeli produk gitu di suatu supermarket misalkan gitu. Kemudian orang di sini menghasilkan banyak data besar ya dari media sosial mungkin, kemudian pembaharuan status, tweets, foto, unggahan di sosial media gitu ya. Nah, sebagian besar log ini dihasilkan melalui interaksi pengguna dengan jaringan, misalkan penggunaan internet ya dan juga termasuk smartphone. Nah, sebagian besar data ini tidak terstruktur karena tidak ada format yang tepat atau struktur yang terdefinisi dengan baik. Nah, sebagian besar dari data ini bisa juga berformat teks ya. Kita tahu kalau tweets itu kan kayak teks gitu. Kemudian format dokumen portable kalau misalkan kita share dokumen gitu ya di salah satu sosial media itu kan juga dokumen. Kemudian comma separated value CSV atau file JSON. Kemudian organisasi. Kami mendapatkan sejumlah data besar, kita biasanya dari organisasi gitu ya. Biasanya ada data informasi transaksi ya yang dilakukan oleh organisasi tersebut yang disimpan di dalam satu database. Datanya kebanyakan lebih pada data terstruktur ya yang disimpan secara terbuka mungkin di dalam satu data warehouse ya atau gudang data. Datanya ini adalah data yang terstruktur. Rata-rata ketika kita melihat ya data yang ada di organisasi rata-rata terstruktur. Berbeda dengan yang digunakan di sosial media dan sebagainya. Organisasi menyimpan data mereka pada berbagai jenis RDBMS ya. Rata-rata kalau kita merujuk kepada data, kepemilikan data milik organisasi gitu ya. Biasanya mereka memanfaatkan RDBMS, baik itu nanti menggunakan SQL, Oracle, MS Access, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke konsep manajemen big data. Manajemen big data di sini menjamin tingkat kualitas dan aksesibilitas data tertentu untuk kecerdasan bisnis. Ada juga aplikasi big data analitik. Kemudian manajemen big data di sini menggabungkan ya, ada kebijakan, kemudian teknik, proses yang digunakan untuk mengumpulkan data, menyimpan, administrasi, dan pengiriman repositori yang besar ya. Langkah tersebut nanti bisa melibatkan ya ada satu proses yaitu learning, integration, migration, dan reporting. Nah, untuk rincian ya dari proses manajemen big data, kita bisa mulai dari proses data ingestion. Jadi proses penyerapan data dulu. Di sini diartikan sebagai proses untuk memasukkan data ke dalam sistem, di mana dapat dilakukan ya melalui metode manual, semi otomatis ataupun otomatis. Nah, dalam sistem yang lebih kecil, pengguna menggunakan satu formulir web ataupun antarmuka visual ya untuk memasukkan data ke sistem. Jadi ada satu sistem informasi yang dikembangkan, misalkan untuk satu organisasi tertentu gitu ya. Namun jika menyangkut sistem yang lebih besar, jadi tidak jarang ketika sistem tersebut memiliki jumlah pengguna yang besar, coverage dari sistem jauh lebih besar, maka sistem manajemen contohnya ya, misalkan sistem manajemen rumah sakit, sistem manajemen maskapai penerbangan, kemudian sistem manajemen catatan pemerintah yang sifatnya nanti untuk pelayanan publik, kemudian situs media sosial. Nah, di sini pengguna biasanya kita akan ini ya eh, lebih banyak dimudahkan dengan adanya otomatisasi proses. Jadi proses penyerapan data itu akan dilakukan sebanyak mungkin dan diharapkan ini ya cukup sederhana, simpel gitu ya, tidak memakan waktu, tapi sudah bisa mengcapture atau menyerap data ya, menangkap data. Selanjutnya, proses penyimpanan data atau data storage ya. Tujuan utama dari infrastruktur penyimpanan adalah untuk menyimpan data. Ada dua masalah yang perlu diperhatikan ya ketika berhadapan dengan penyimpanan data. Yang pertama terkait dengan kapasitas. Kapasitas di sini mengacu pada berapa banyak ya penyimpanan yang harus dialokasikan. Lebih kepada ukuran memori ya untuk menyimpan data. Sedangkan yang kedua ada ini fokus pada skalabilitas, di mana perangkat penyimpanan yang terpasang di sini harus dapat diskalakan. Karena volume data ini kalau kita melihat ya
eksponensial data saat ini bisa bertambah ya seiring dengan waktu, maka tentunya untuk skalabilitas di sini diharapkan memiliki kemampuan untuk terhubung ke jaringan di mana ketika diperlukan ya satu penyimpanan ekstra, jadi kita dari waktu ke waktu datanya ada perkembangan, ada kemungkinan ya kita untuk menambahkan skalabilitas ya dari waktu ke waktu. Kemudian dalam sistem big data kita memiliki pilihan ya untuk merancang infrastruktur penyimpanan dengan memilih beberapa banyak setiap jenis penyimpanan yang perlu dimiliki. Nah, ada opsi ya, misalkan menggunakan SSD ya untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Karena kita tahu ya teman-teman ya, HDD atau hard disk dan juga SSD, mungkin teman-teman juga sudah banyak melihat ya bahwa tingkat kecepatan dari SSD ini jauh lebih cepat dibandingkan hard disk ya. Hard disk yang masih piringan ya dibandingkan dengan solid state drive ya. Solid state drive biasanya jauh lebih cepat, di mana harapannya ketika dilakukan operasi pencarian pada data di sini setidaknya ada ini ya potensi 10 kali lipat lebih cepat dibandingkan HDD ya atau hard drive. Nah, tapi di sisi lain juga ketika kita berbicara soal peningkatan kecepatan, kita beralih kepada satu teknologi yang jauh lebih baik, tentunya di sini ada juga potensi peningkatan biaya ya, bahwa kita menggunakan satu teknologi yang lebih baik, lebih baru gitu, tentunya ada cost juga ya yang beriringan ya. Jadi ketika kita berhadapan di kondisi tersebut tentunya teman-teman harus melihat bagaimana resource dan kondisi keuangan mungkin ya organisasi ya menanggapi terkait dengan ini ya adanya dukungan teknologi baru. Kemudian kita masuk ke kualitas data. Nah, data quality ya. Untuk data quality adalah suatu faktor penting ya, di mana harapannya adalah data yang disimpan ini berguna, bebas dari kesalahan, dan memiliki tujuan. Data yang berkualitas tinggi nanti akan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Sedangkan data berkualitas buruk di sini akan menghasilkan satu analisis yang buruk dan ditakutkan ya akan menghasilkan satu keputusan yang buruk juga. Nah, faktor yang dapat membantu ya untuk mengevaluasi kualitas data, kita bisa lihat di sini ada beberapa faktor ya. Yang pertama terkait dengan kelengkapan, completeness ya, kelengkapan. Di sini apakah ada nilai yang hilang dalam satu kumpulan data, kemudian validitas, datanya cocok dengan satu set aturan, kemudian keunikan, datanya memiliki redundansi yang minimal. Selanjutnya ada konsistensi, di sini datanya konsisten di berbagai penyimpanan data. Ketepatan waktu, oh ini di sini masuk constraint ya, di sini coba teman-teman. Pokoknya tadi saya terlewat ya. Di sini masuk ketepatan waktu. Ini adalah salah satu faktornya juga. Jadi belum saya enter. Kita lanjutkan ya. Ada ketepatan waktu di sini ya. Ketepatan waktu adalah data memiliki realitas ya dari titik waktu yang diperlukan. Kemudian akurasi di sini lebih kepada sejauh mana hasil pengukuran, perhitungan, atau spesifikasi tertentu sesuai dengan nilai yang benar. Nah, selanjutnya ada operasi data atau data operation. Di sini adalah aspek yang sangat signifikan ya dari manajemen data, di mana dilakukan proses pendokumentasian ya, pendefinisian, mengimplementasikan, dan menguji serangkaian operasi yang diperlukan untuk aplikasi tertentu. Nah, singkatnya ada dua set operasi yang digunakan di dalam manajemen data. Yang pertama adalah operasi yang bekerja pada objek tunggal. Misalkan contohnya operasi memotong gambar, jadi satu operasi sederhana ya. Mengekstrak sub area dari pixel ini adalah operasi objek tunggal. Karena kami menganggap gambar sebagai objek tunggal. Jadi satu gambar, katakanlah satu tindakan ya, satu objek tunggal berdasarkan satu objek tertentu ya kerjaannya karena satu objek. Kemudian operasi yang bekerja pada kumpulan objek data, misalkan operasinya berhubungan dengan menggabungkan dua kumpulan bersama-sama untuk membentuk kumpulan yang lebih besar ya. Kemudian skalabilitas dan keamanan data. Data scalability dan security ya. Keamanan ini adalah ukuran kemampuan sistem untuk melindungi data ya dan informasi dari akses yang tidak sah sambil tetap memberikan akses ya ke orang dan sistem yang berwenang.
Jadi lebih kepada bagaimana kita memastikan ya data dan informasi ini aman gitu ya. Tindakan yang diambil terhadap sistem komputer dengan maksud untuk merugikan tersebut kita istilahkan sebagai serangan dan dapat mengambil beberapa bentuk ya atau ancaman teman-teman threat gitu ya. Nah, ini mungkin merupakan upaya tidak sah ya untuk mengakses data atau layanan atau memodifikasi data atau mungkin dimaksudkan untuk menolak layanan kepada pengguna yang sah. Nah, untuk skalabilitas di sini melibatkan penambahan atau penghapusan sumber daya sesuai ketersediaan terkait ya. Meskipun mungkin ada banyak produk keamanan yang tersedia, bagaimana upaya untuk memastikan ya keamanan mencapai efisiensi pemrosesan data pada saat yang sama, ini bisa menjadi fokus penelitian ya di dalam manajemen big data. Selanjutnya ada data cleansing atau pembersihan data. Di sini adalah proses ya mengidentifikasi dan memperbaiki ya. Oh, di sini kita tadi masuk ini ya teman-teman ya. Tadi masih manajemen big data. Kita masuk ke poin keempat. Emang masuknya agak pisahnya dikit ya teman-teman ya. Tadi manajemen big data kita masuk ke empat, yaitu layanan manajemen big data. Nah, untuk layanan manajemen big data, kalau tadi kan baru manajemen big datanya. Kalau sekarang untuk layanan dari manajemen big data, di sini mencakup yang pertama pembersihan data. Ada yang namanya data cleansing. Nah, di sini pembersihan data adalah proses ya mengidentifikasi, memperbaiki catatan yang rusak atau salah ya dari kumpulan data, tabel atau database. Ini juga berkaitan dengan mengidentifikasi bagian data yang tidak lengkap, salah, tidak akurat, tidak relevan ya. Kemudian mengganti, memodifikasi atau menghapus data. Nah, faktanya kesalahan sering terjadi ya kalau kita bekerja pada kumpulan data yang besar. Sehingga dalam ini ya manajemen big data, pembersihan data ini menjadi satu ini ya satu poin penting. Kemudian memastikan bahwa data seakurat mungkin ya, organisasi bisa memelihara hubungan baik dengan pelanggannya dan juga meningkatkan efisiensi ya ketika kita memiliki data yang akurat. Kemudian data yang benar dan lengkap ini akan memberikan wawasan yang baik ya. Jadi kita tahu nih kondisi ya yang sebenarnya seperti apa dan kita punya gambaran yang jelas gitu. Kemudian terdapat libraries ya di sini kurang ini ya typo. Libraries ini ya teman-teman. Dapat libraries. Nah, terdapat libraries ya untuk Python, Pandas, dan R, eh, DPLYR ya. Di sini yang dapat membantu proses ini. Selain itu ada pula layanan premium lain ya yang ada di pasaran, misalkan Trifacta, OpenRefine, Paksata ya dan sebagainya. Selanjutnya untuk layanan manajemen big data ada integrasi data atau data integration. Integrasi data ini adalah salah satu teknik untuk menggabungkan data ya dari sumber yang berbeda dan menyediakan pengguna akhir dengan pandangan tertentu ya terpadu dari suatu data. Nah, karena kita ini ya teman-teman ya sifatnya sudah mengintegrasikan, jadi harapannya sudah gambarannya secara keseluruhan. Nah, untuk secara matematis, sistem integrasi di sini secara formal kita lihat ya ada semacam pengkodean ya G, S, dan M. G di sini adalah untuk skema global. Kemudian S ini adalah kumpulan skema sumber yang heterogen. M adalah pemetaan yang memetakan query antara sumber dan skema global. Nah, ini berikut ini adalah beberapa ya kemampuan manajemen big data lainnya. Jadi selain manajemen big data yang telah kita bahas tadi ya, ada pula konsep terkait dengan migrasi data atau data migration. Di sini adalah proses yang mentransfer data dari satu lingkungan ke lingkungan lain. Sebagian besar migrasi ini terjadi antara komputer dan perangkat penyimpanan. Misalkan mentransfer data ya dari pusat data internal ke cloud. Nah, ini selanjutnya ada beberapa kemampuan lain ya yang dari manajemen big data, ada persiapan data, data preparation ya. Data yang digunakan untuk analisis tadi sama ya dengan yang tadi konsepnya ya.
di mana kita mempersiapkan ya data ya untuk dianalisis. Tidak jarang karena kondisinya mungkin tidak konsisten, berantakan, belum terstandarisasi, maka data yang dikumpulkan tadi perlu untuk dibersihkan ya ke dalam satu file gitu ya sebelum dilakukan proses analisis. Nah, langkah ini nanti persiapan data ya, persiapan data nih preparation ini maaf bukan migration. Migration yang tadi teman-teman pemindahan data ya. Preparation. Nah, ini melibatkan penanganan data ya, yang berantakan tadi ya, mencoba menggabungkan data dari berbagai sumber dan melaporkan sumber data yang dimasukkan secara manual. Kemudian pengayaan data. Untuk pengayaan data atau data enrichment, di sini langkahnya melibatkan peningkatan ya set data yang ada dengan menyempurnakan data untuk meningkatkan kualitasnya. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yang umum gitu ya untuk data enrichment. Di sini dengan menambahkan kumpulan data baru, kemudian mengkoreksi ya kesalahan-kesalahan mini, kemudian mengekstrapolasi informasi baru dari data mentah ya. Selanjutnya ada analisis data atau data analitik. Di sini adalah proses menggambar wawasan dari kumpulan data dengan menganalisisnya dengan berbagai algoritma. Nah, sebagian besar langkah nanti diautomatisasi menggunakan berbagai alat atau tools ya. Kemudian kualitas data atau data quality, tindakan ini adalah memastikan data tadi akurat dapat diandalkan di mana kualitas data terkendali ya. Kemudian master data management atau MDM. Di sini adalah metode yang digunakan untuk mendefinisikan ya dan mengelola data penting ya dari setiap perusahaan untuk memfasilitasi proses menghubungkan data perusahaan penting ke satu set master ya, di mana master set bekerja sebagai satu-satunya sumber ya kebenaran dari organisasi. Nah, untuk kemampuan manajemen big data lainnya, termasuk ada tata kelola data atau data governance. Di sini adalah konsep manajemen data yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan, bagaimana memastikan ya kualitas data yang tinggi selama proses analitik. Prosesnya termasuk menjamin ketersediaan, kegunaan, integritas, dan akurasi data. Selanjutnya ada ETL ini, ke kehapus ya. Ada ETL nih teman-teman. Extract Transform Load. Nah, untuk ETL atau Extract Transform Load di sini sesuai dengan namanya ya adalah proses pemindahan data ya dari repositori yang ada ke database yang berbeda atau gudang data baru atau warehouse yang baru. Jadi dilakukan ekstrak dulu, kemudian ditransformasikan. Biasanya nanti teman-teman belajar ini untuk BI ya, Business Intelligence teman-teman. Bagaimana mentransform berdasarkan satu dimensi tertentu, kemudian meload data tadi. Kemudian karena tingginya kita masuk ya ke poin yang kelima, vendor dari manajemen big data. Nah, karena tingginya kelaziman big data, saat ini big data sudah bukan sesuatu hal yang asing ya, sudah menjadi sesuatu hal yang umum atau lazim, di mana penggunaannya ya di dalam BI, kecerdasan bisnis, ada ribuan vendor ya dari manajemen data besar atau big data gitu yang tersedia di pasar, siap menyediakan layanan manajemen data. Di sini salah satunya ada Alation. Alation adalah organisasi yang menyediakan layanan data berbasis cloud ya, yang diciptakan untuk memusatkan pengetahuan tentang data perusahaan dan bagaimana menerapkannya. Kemudian ada AdScale. Di sini menyediakan teknologi untuk memfasilitasi alat BI yang sudah dikenal dan untuk data query yang disimpan di Hadoop. Kemudian ada juga Cloudera. Cloudera adalah salah satu dari 3 organisasi distribusi Hadoop utama. Ini menyediakan open source big data management ya dan analytical technologies untuk perusahaan. Nah, Intel di sini mempertahankan saham besar di perusahaan ini. Selanjutnya ada banyak ya ragamnya. Ada Kolibra menyediakan organisasi yang mendukung otomatisasi proses manajemen data ya yang beroperasi dengan inisiatif kualitas data, manajemen data master, dan manajemen metadata. Selanjutnya ada Confluent. Confluent adalah pencipta dan distributor Apache Kafka
teknologi big data real time ya, yang berfungsi sebagai sistem pesan ya yang memberdayakan data kompleks dan lingkungan aplikasi. Perusahaannya diinkubasi di dalam LinkedIn. Kemudian Hortonworks adalah salah satu dari 3 vendor distribusi Hadoop yang signifikan ya, merupakan kekuatan publik dari Open Data Platform (ODPI). Nah, beberapa pendanaan awal ini berasal dari perusahaan inkubator Hadoop Yahoo. Kemudian ada SAS. Ini SAS populer sebagai raksasa analitik ya, dikenal juga sebagai ini ya cukup populer di bidang analitik, juga menyediakan solusi manajemen data utama untuk membantu organisasi mempersiapkan dan mengelola tradisional dan big data sources. Kemudian ada Verato. Ini menyediakan platform berbasis cloud yang diciptakan untuk menjaga data, identitas yang bersih dari berbagai sistem data, memastikan bahwa data baru yang masuk ke sistem ini akurat dan menghubungkan catatan di seluruh sistem dan di dalam perusahaan. Ada juga Tipco. Tipco di sini menawarkan integrasi, analitik, dan event processing software ya untuk perusahaan dan organisasi lain. Selain itu ada Talent. Talent ini visi dari Talents Unified Platform di sini menyediakan multi domain atau MDM ya, kualitas data, kemudian kemampuan integrasi. Nah, perusahaan ini berakar pada konsep open source. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin 6 yaitu big data storage dan data model. Nah, model penyimpanan atau storage model ya. Komponen inti dari sistem ya yang terkait dengan big data adalah model penyimpanan atau storage model. Model ini berdampak pada skalabilitas sistem, pemrograman, struktur data, dan model komputasi ya. 3 jenis model penyimpanan yang umum ada block-based storage, file-based storage, dan object-based storage. Yang pertama untuk penyimpanan berbasis blok atau block-based storage. Dalam model penyimpanan berbasis blok ini mirip ya dengan model penyimpanan tradisional dengan kapasitas penyimpanan berukuran tetap seperti hard drive server. Hard drive dapat diinstal ya pada server jarak jauh. Untuk konsep utama dari sistem penyimpanan berbasis blok ini, setiap blok penyimpanan ini dapat diperlakukan sebagai disk drive independen dan dapat dikontrol oleh OS eksternal. Nah, untuk model penyimpanan storage model tadi ya masih kelanjutannya ya untuk block based storage ini ada beberapa sistem penyimpanan berbasis blok yang umum dikenal ya. Ada Amazon Elastic Block Store, Amazon EBS ya, adalah layanan penyimpanan tingkat blok. OpenStack di sini disediakan oleh sistem Nova. Selanjutnya ada penyimpanan berbasis file atau file-based storage. Penyimpanan berbasis file ini adalah model penyimpanan yang paling umum dan memiliki keunggulan dibandingkan dengan model penyimpanan lainnya dalam hal kemampuan penggunaan dan kesederhanaan. Nah, ini memperluas ya arsitektur dari sistem file tradisional ya, kemudian mempertahankan data dalam struktur hierarkis sebagai file. Nah, selanjutnya mungkin jenis penyimpanan ini memiliki jalur file ya yang diatur secara hierarkis yang digunakan sebagai entry untuk mengakses data ke dalam penyimpanan fisik. Jadi data besar umumnya menggunakan sistem file terdistribusi atau DFS ya, Distributed File System sebagai sistem penyimpanan data dasar. Pengguna memerlukan ruang nama dan pengetahuan jalur ya untuk mengakses file yang disimpan dalam penyimpanan berbasis file. Nah, untuk berbagai file lintas sistem ada 3 bagian utama ya, ke jalur atau ruang nama file. Ada protokol, nama domain, dan jalur file. NFS Family dan DFS adalah 2 model penyimpanan berbasis file yang umum. Nah, di sini kita bisa lihat ya, NFS Family. Ini adalah protokol sistem file terdistribusi. Awalnya diproduksi oleh Sun Microsystem. Dalam sistem ini, file jaringan ya NFS memungkinkan host jarak jauh untuk memasang sistem file melalui jaringan dan berinteraksi dengan sistem file seolah-olah mereka dipasang secara lokal. Kemudian NFS telah banyak digunakan ya di sistem operasi berbasis Unix dan Linux ya, dan juga mendorong pengembangan sistem file terdistribusi modern. Selanjutnya ada HDFS, Hadoop Distributed File System, adalah satu sistem file terdistribusi ya, yang dibuat dan dioptimalkan untuk memproses volume data yang besar dan untuk ketersediaan yang lebih tinggi.
HDFS di sini menyebar ya di penyimpanan lokal cluster yang terdiri dari banyak file node server. Nah, HDFS ini adalah satu sistem file ya yang terdistribusi open source yang ditulis di dalam Java ya dan mengimplementasikan open source dari Google File System atau GFS. Berfungsi sebagai penyimpanan inti untuk ekosistem Hadoop dan sebagian besar platform data besar yang ada. HDFS ini dirancang untuk deteksi, pemulihan kesalahan, dan memiliki kemampuan untuk menangani kumpulan data yang besar. Nah, selanjutnya ada penyimpanan berbasis objek atau objek based storage ya. Model penyimpanan berbasis objek di sini mengelola data sebagai objek. Nah, di sini ini ya, potong nih kayak model. Model di sini dapat diimplementasikan pada level yang berbeda, termasuk level perangkat, sistem, dan antarmuka. Nah, sistem penyimpanan berbasis objek di sini menggunakan flat namespace ya, yang umumnya mempertahankan pengidentifikasi data dan lokasinya sebagai pasangan nilai kunci ya di server. Kemudian di sini ada ini ya, arsitektur ya, ini kepotong lagi. Flat ini teman-teman, flat arsitektur kepotong. Flat arsitektur di sini menyederhanakan ya penskalaan sistem untuk penyimpanan berbasis objek dengan menyediakan opsi untuk menambahkan node penyimpanan ekstra ke sistem. Nah, untuk penyimpanan berbasis objek atau object based storage, di sini ada beberapa solusi ya yang penyimpanan berbasis objek. Ada Amazon S3, Simple Storage Service. Ini adalah solusi berbasis cloud yang ditawarkan oleh Amazon Web Service atau AWS. Kemudian EMC Atmos, di sini adalah satu platform layanan penyimpanan berbasis objek ya yang dikembangkan oleh EMC Corporation. Kemudian ada OpenStack Swift, di sini adalah sistem penyimpanan berbasis objek yang scalable, redundant, dan terdistribusi bekerja pada platform OpenStack. Selanjutnya, sebentar. Oke. Selanjutnya untuk model data ya, menentukan cara kita mengatur dan menyusun elemen data. Nah, model data ini membentuk inti penyimpanan data, analitik, dan pemrosesan sistem big data kontemporer. Nah, secara umum untuk model data di sini dapat dikategorikan dalam dua keluarga besar, yaitu ada relational stores atau kita kenal SQL ya. Jadi kita memanfaatkan DBMS seperti MySQL, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, dan sebagainya. Di sini adalah beberapa Relational Database Management System atau RDBMS ya, yang mendominasi komunitas basis data ya selama beberapa dekade dan saat ini menghadapi keterbatasan penskalaan ya jika kita berhubungan dengan data yang skalanya sangat besar. Nah, beberapa properti database penting ya yang diikuti oleh database relasional adalah atomicity, konsistensi, isolation, dan durability atau ACID ya. Di mana di sini relasional ya teman-teman ini. Kita lanjutkan. Relational database dapat diklasifikasikan ya menjadi dua keluarga besar. Nanti kita lihat pembagiannya ya. Nah, di sini kita lihat dulu untuk contoh ya dari relational stores atau penyimpanan database relasional. Di sini kita lihat di gambar ya. Bagaimana pada gambar ini mengilustrasikan ya informasi dari sebuah departemen nanti akan dihubungkan ya dengan beberapa entitas lainnya ya untuk menggambarkan hubungan ya antara masing-masing tabel. Nah, kemudian RDBMS tadi kita klasifikasikan ya sebagai sistem relasional data yang dapat diskalakan atau scalable relational system. Sistem relasional yang dapat diskalakan di sini memiliki peningkatan dibandingkan DBMS tradisional.
untuk mengatasi kinerja dan skalabilitas. Di sini beberapa sistem relasional skalabel utama yaitu MySQL Cluster. MySQL Cluster di sini adalah bagian dari rilis MySQL ya dan merupakan ekstensi ya yang mendukung database terdistribusi, multi-master dan sesuai dengan ASID. Selanjutnya ada VaultDB adalah database ya dalam memori open source berbasis SQL yang dirancang untuk kinerja yang tinggi dan skalabilitas. Selanjutnya Vertical Analytic Platform. Di sini Vertical Analytic Platform adalah sistem manajemen bisnis data terdistribusi berbasis cloud ya, berorientasi pada kolom. Nah, kemudian ada ini ya. Tadi kan yang dapat diskalakan. Kemudian ada database as service ya. DAAS di sini adalah model layanan di mana penyedia layanan pihak ketiga yang menghosting database relasional yang dapat diskalakan sebagai layanan dan menerapkan teknologi multi-tenansi ya dalam database. Beberapa contoh terkenal diantaranya Amazon RDS. Amazon RDS di sini adalah Relational Database Service ya. Ada layanan DAS ya yang disediakan oleh AWS. Kemudian Amazon RDS di sini memberikan kapasitas hemat biaya, dapat diubah ukurannya, sekaligus mengotomatisasi tugas administrasi yang memakan waktu seperti ada kalau misalkan harus menyediakan perangkat keras, pengaturan database, patching, dan pencadangan. Ini membebaskan pengguna dari harus ini ya eh, bisa lebih berkonsentrasi pada aplikasinya. Jadi mereka bisa memberikan kinerja yang lebih cepat, ketersediaan tinggi, keamanan, dan kompatibilitas yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya tadi untuk DAS ya ada Microsoft Azure SQL adalah serangkaian layanan cloud yang komprehensif ya yang digunakan oleh para pengembang dan IT profesional untuk membangun, menyebarkan dan mengelola aplikasi melalui jaringan global pusat data. Nah, sistemnya memiliki alat integrasi, DevOps dan dukungan pasar yang membantu membangun apapun yang secara efisien ya, mulai dari aplikasi seluler sederhana hingga solusi berskala internet. Kemudian Google Cloud SQL adalah layanan database ya yang terkelola sepenuhnya. Nah, di sini sangat mudah ya untuk menyiapkan, memelihara, mengelola database ya relasional di cloud. Pengguna dapat menggunakan Cloud SQL dengan MySQL atau PostgreSQL. Selain itu, Cloud SQL juga menawarkan skalabilitas tinggi ya, kinerja tinggi dan keamanan serta kenyamanan. Ada pula StormDB menyediakan database sebagai platform cloud layanan ya, yang secara unik di sini menangani beban kerja transaksional intensif real time. Kemudian untuk DAS lainnya ini ada Enterprise DB dan Surround. Nah, selanjutnya ada kalau kita tadi mengenal ada relational database. Nah, teman-teman mengenal juga kan ada NoSQL Store atau NoSQL database. Nah, sebagian besar sistem NoSQL di sini memiliki fitur skalabilitas tinggi, ketersediaan tinggi, toleransi kesalahan yang tinggi, fleksibilitas ya dalam model data, kemudian model konsistensi yang lebih lemah ya, yang telah mengabaikan transaksi ASID, kemudian antarmuka yang sederhana. Nah, di sini untuk NoSQL ya, nanti akan diklasifikasikan untuk dokumen store. Di sini penyimpanan dokumen, data nanti akan disimpan dalam dokumen. Mirip dengan penyimpanan nilai kunci ya, pakai key gitu. Dokumen nilai direferensikan dengan nama unik kunci ya. Setiap dokumen benar-benar dihubungkan secara bebas dengan skemanya. Atau dengan kata lain dapat memanfaatkan skema yang dibutuhkan oleh aplikasi. Jadi ditentukan sendiri. Kemudian untuk dokumen store ini contohnya ada MongoDB. Ini adalah database berorientasi dokumen ya, bukan database relasional. Ini memiliki manfaat yang mudah digunakan. Nah, catatan di MongoDB tersebut adalah dokumen. Di sini merupakan struktur data ya, yang terdiri dari pasangan bidang dan nilai. Untuk dokumen MongoDB ini mirip ya dengan objek JSON yang kita kenal ya. Nah, di sini ada nilai bidang ini dapat mencakup dokumen lain, array ataupun array of dokumen. Nah, ini adalah contoh ya dari dokumen MongoDB di mana menunjukkan satu objek di sini memiliki bidang atau fieldnya yang ada di kiri dan nanti di titik 2 dan kanan ini adalah
suatu nilai ya, di mana misalkan objeknya misalkan ada nama ini ya milik seseorang gitu namanya Su berusia 26, kemudian status ya A, kemudian ini ya berlangganan grup berita ya news dan sport. Jadi ada field-nya, ada value-nya. Selanjutnya ada CouchDB. Ini adalah database yang sepenuhnya mencakup web ya. Di sini untuk menyimpan data dengan dokumen JSON dan memungkinkan untuk mengakses dokumen dengan browser web melalui HTTP. Untuk CouchDB di sini bekerja dengan baik dengan web modern dan aplikasi seluler. Nah, ini dapat mendistribusikan data secara efisien menggunakan replika tambahan CouchDB. Nah, untuk CouchDB di sini mendukung pengaturan master-master ya dengan mendeteksi konflik otomatis. Kemudian query pada dokumen CouchDB disebut view yang merupakan fungsi JavaScript berbasis MapReduce ya, yang menetapkan batasan pencocokan dan logika agregasi. Kemudian CouchDB juga mendukung kunci optimis berdasarkan multi-version concurrency control atau MVCC ya. Di sini memungkinkan bebas kunci ya selama operasi pembacaan. Kemudian ada key value store, kalau tadi kan dokumen. Nah, untuk key value store ini menggunakan model data sederhana di mana data dianggap sebagai kumpulan pasangan nilai kunci atau key ya. Kuncinya adalah ID unik dari setiap bagian data dan juga berfungsi sebagai indeks ketika mengakses data. Ada konsep remote dictionary server Redis ya. Di sini semakin populernya Redis, teknologi open source key NoSQL di sini adalah hasil dari skalabilitas, kekuatan, dan fleksibilitas Redis untuk menjalankan berbagai operasi dan tugas perusahaan. Nah, ini adalah Redis digunakan untuk beragam perusahaan ya, dari perusahaan rintisan hingga teknologi besar, di mana Redis ini ditulis dalam C ya, kemudian memungkinkan pengguna untuk membuat konsep, mendekati masalah analisis data, dan manipulasi data yang menantang. Nah, selanjutnya kalau tadi key, sekarang ada extensible record store atau disebut penyimpanan kolom atau column store ya. Nah, pada awalnya dimotivasi oleh proyek Google Speak Table. Nah, dalam sistem data dipertimbangkan dalam tabel ya dengan baris dan kolom, di mana baris dan kolom ini dapat dibagi menjadi beberapa node. Nah, Big Table di sini diperkenalkan oleh Google tahun 2004 sebagai column store ya untuk mendukung berbagai layanan Google. Untuk Big Table dibangun di Google File System atau GFS dan dapat dengan mudah ditingkatkan hingga ratusan ribu node dan mempertahankan skala data terabyte dan petabyte. Selanjutnya untuk extensible record store atau kita kenal tadi column store ya, ada HBase. HBase di sini adalah proyek open source Apache dan dikembangkan di Java ya berdasarkan prinsip Google Speak Table ya. Nah, HBase di sini dibangun di atas Apache Hadoop ya framework dan Apache Zookeeper untuk menyediakan kolom store database. Nah, karena HBase ini diwarisi ya dari Big Table, di sini memiliki berbagai fitur ya, baik model data maupun arsitekturnya. Selanjutnya ada Cassandra. Cassandra ini adalah database NoSQL ya, open source yang awalnya dikembangkan oleh Facebook di Java. Nah, ini menggabungkan ide dari Big Table dan Dynamo dan sekarang open source di bawah lisensi Apache. Nah, Cassandra di sini memiliki berbagai fitur ya, di mana sebagian besar fiturnya dengan extensible record store ya atau column store ini baik dalam pemodelan data ataupun fungsionalitas. Nah, saya kira demikian ya untuk tambahan materi terkait untuk big data storage ya, yang diambil referensinya dari buku ini ya. Hands on Big Data Modeling, Effective Database Design Technique ya, for Data Architect and Business Intelligence Professional, James Lee ya, atau Wiley Samsres Kumar, 2018. Saya kira demikian tambahan materinya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.